Hai semuanya, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam adik-adik Genius. Selamat datang kembali di channel Belajar ala Klinik Genius. Tentunya kita akan belajar matematika bersama Kak Asri. Nah, di video kali ini kakak akan membahas materi mengenai rumus trigonometri untuk sudut rangkap. Sebelum adik-adik mengetahui dan menghafal untuk rumus trigonometri sudut rangkap, kakak akan bahas terlebih dahulu penurunan untuk rumus trigonometri sudut rangkap. Nah, kita mulai saja ya. Kita akan menurunkan rumus dari sin 2 alfa. Kakak tuliskan dulu, oke? Nah, untuk rumus sin 2 alfa, sudutnya kan di sini yang dinamakan sudut rangkap. Di sini tuh sudutnya rangkap, artinya sin 2 alfa ini bisa kita ubah menjadi sin alfa ditambah alfa. Nah, ketika kita sin alfa ditambah alfa, coba ingat lagi di video sebelumnya kakak sudah bahas mengenai rumus trigonometri untuk jumlah dan selisih dua sudut. Nah, di sini kita ganti sin alfa ditambah alfa menjadi sin alfa cos alfa ditambah cos alfa sin alfa. Ingat ya, sin alfa tambah beta, sin cos sin. Nah, di sini karena sudutnya kembar, sudah terangkat kan. Nah, kemudian di sini kan sin alfa cos alfa. Sebenarnya kan cos alfa sin alfa juga sin alfa cos alfa. Jadi artinya mereka ini adalah mereka ini sin alfa cos alfa ini sama kan? Artinya sama dibagi sama ya 2 sama. Berarti kan 2 sin alfa dikali cos alfa. Ya? Oke, misalkan nih di sini tuh sin alfa cos alfa x, misalkan sin alfa cos alfa juga x tambah x 2x, x-nya ganti lagi menjadi sin alfa cos alfa. Maka kita peroleh untuk sin 2 alfa itu adalah 2 sin alfa dikali cos alfa, ya. Ini untuk sudut rangkap trigonometri sinus ya. Nah, sekarang kita akan buktikan atau kita turunkan rumus sin cos 2 alfa. Nah, kalau untuk membuktikan cos 2 alfa, coba lagi kita ingat identitas trigonometri yang dimana kalau sin kuadrat alfa ditambah cos kuadrat alfa itu sama dengan 1. Artinya ketika sin kuadrat alfa itu sama dengan 1 dikurang cos kuadrat alfa. Kemudian ketika kita mencari cos kuadrat alfa sama dengan 1 dikurang sin, di sini cos kuadrat alfa ya, sin kuadrat alfa. Nah, sekarang kita turunkan cos 2 alfa itu nanti ada 3 rumus yang akan kita peroleh ya. Nah, yang pertama kita langsung saja cos 2 alfa artinya kan cos alfa ditambah alfa. Ingat lagi jumlah dan selisih 2 sudut. Kalau cos alfa tambah alfa itu berarti apa? Jadi cos alfa dikali cos alfa, karena kan betanya alfa di sini ya. Kemudian dikurang, karena kalau cos tambah jadi kurang. Sin alfa dikali sin alfa diperoleh cos kuadrat alfa dikurang sin kuadrat alfa. Ini untuk yang rumus pertamanya. Jadi cos 2 alfa itu sama dengan cos kuadrat alfa dikurang sin kuadrat alfa. Oke, nah sekarang penurunan yang keduanya kita lihat di sini cos kuadrat alfa dikurang sin kuadrat alfa. Kita bisa mengganti salah satunya. Misalkan kita ganti dulu cos kuadrat alfanya menjadi 1 dikurang sin kuadrat alfa. Coba ya, kalian diturunkan. Jadi kan di sini cos 2 alfa, yang cos kuadrat alfa diganti dengan 1 min sin kuadrat alfa dikurang dengan sin kuadrat alfa. Maka diperoleh di sini 1 min 2 sin kuadrat alfa. Ini rumus cos 2 alfa yang kedua. Oke? Nah, kemudian yang ketiga, ketika cos 2 alfa diganti sin kuadrat alfanya, berarti kan jadi cos kuadrat alfa dikurang dengan 1 min cos kuadrat alfa.
Ya di sini kan min bertemu min jadi plus cos kuadrat ditambah cos kuadrat jadi 2 cos kuadrat alfa dikurang dengan 1. Jadi ini rumus yang ketiganya. Jadi cos 2 alfa itu ada 3 rumus. Jadi tergantung adik-adik ingin menggunakan yang mana, sesuaikan saja dengan soalnya seperti apa. Jadi cos 2 alfa itu ada cos kuadrat alfa min sin kuadrat alfa, bisa juga 1 min 2 sin kuadrat alfa, bisa juga 2 cos kuadrat alfa dikurang dengan 1. Oke? Oke. Baiklah, kita turunkan untuk rumus tan 2 alfa. Nah, ingat lagi, tan 2 alfa itu kan artinya sama aja dengan tan alfa ditambah dengan alfa ya. Alfa ditambah dengan alfa. Artinya, ingat lagi rumus jumlah dan selisih dua sudut. Tan alfa tambah alfa itu artinya tan alfa ditambah tan alfa per 1 min tan alfa dikali dengan tan alfa. Artinya di sini 2 tan alfa per 1 dikurang tan kuadrat alfa. Jadi tan 2 alfa itu adalah 2 tan alfa per 1 dikurang tan kuadrat alfa. Oke? Nah, sekarang ada lagi, biasanya di soal-soal itu ada rumus untuk sin 3 alfa. Nah, kan biasanya kan kalau sudah lengkap kan sin 2 alfa, cos 2 alfa, sama tan 2 alfa. Tapi kadang di soal juga keluar atau sering muncul sin 3 alfa. Jadi ada rumusnya juga. Coba kita turunkan. Artinya kita tinggal gunakan rumusnya aja. Jadi pas ketika menyelesaikan soal yang ada sin 3 alfanya, jadi kita gak perlu panjang-panjang lebar kita uraikan, melainkan kita ya tinggal gunakan rumusnya aja. Kita turunkan di sini ya. Sin 3 alfa ini sama seperti sin 2 alfa diuraikan si sudutnya. Tapi yang satunya 2 alfa, yang satunya alfa. Oke? Nah, di sini sin 2 alfa tambah alfa pakai rumus jumlah dan selisih sudut. Sin 2 alfa cos alfa ditambah cos 2 alfa sin alfa. Nah, sekarang sin 2 alfanya ada cos alfa, ada cos 2 alfa, ada sin alfa. Nah, sekarang kita ubah sin 2 alfanya menggunakan rumus yang kita udah turunkan. Sin 2 alfa itu diganti dengan nama lain aja ya. 2 sin alfa dikali cos alfa. Kemudian dikali dengan cos alfa ditambah cos 2 alfanya diganti juga menjadi apa? Kan kalau di sini sin 3 alfa, kita ubah cos 2 alfanya yang ke sin aja. Jadi kita pilih yang rumus keduanya ya. Jadi 1 min 2 sin kuadrat alfa dikali sin alfa. Artinya di sini kan 2 sin alfa cos alfa. Jadi 2 sin alfa dikali cos kuadrat alfa ditambah ini jadi kalikan ke dalam sin alfa dikurang 2 sin pangkat 3 alfa. Nah, sekarang kok masih ada cos alfa, cos kuadrat alfa, kita gunakan yang ini ya, identitas trigonometri. Artinya tuliskan dulu ya, 2 sin alfa dikali cos kuadrat alfanya diganti menjadi 1 min sin kuadrat alfa, kemudian ditambah dengan sin alfa dikurang 2 sin pangkat 3 alfa. Nah, kalikan ke dalam 2 sin alfa ya dikurang 2 sin pangkat 3 alfa ditambah sin alfa dikurang 2 sin pangkat 3 alfa. Nah, kemudian kan 2 sin alfa sama sin alfa bisa jadi 3 sin alfa ya. Sekarang min 2 sin pangkat 3 sama min 2 sin pangkat 3 jadi min 4 sin pangkat 3 alfa. Jadi di sini 2 sin alfa tambah sin alfa jadi 3 sin alfa dikurang 4 sin pangkat 3 alfa. Ini adalah untuk rumus sin 3 alfa. Jadi tinggal gunakan aja rumusnya ya. Jadi sin 3 alfa itu diulang sekali lagi adalah 3 sin alfa dikurang 4 sin pangkat 3 alfa. Jadi penurunan itu sangat berkaitan sama yang sebelum-sebelumnya gitu ya, sangat relate.
Nah, oke, ada lagi untuk yang cos 3 alfa dan tan 3 alfa. Yuk kita bahas. Nah, untuk cos 3 alfa juga sama ya, kayak cos sin 3 alfa, diuraikan si sudutnya menjadi cos 3 alfa itu sama dengan cos 2 alfa ditambah alfa. Artinya kita gunakan rumus jumlah dan selisih sudut ya, dua sudut ya. Jadi cos 2 alfa dikali cos alfa dikurang, ingat ya kalau cos dia kurang, sin 2 alfa dikali dikali sin alfa. Nah sekarang ingat cos 2 alfa tadi apa? Cos 2 alfa kita ubah yang ke dalam cos, karena sini kan cos 3 alfa. Contohnya kan kalau tadi cos 2 alfa kita ubah ke dalam yang sin kuadrat alfa, karena kan cos 2 alfa itu ada 3 rumus. Jadi kita tinggal sesuaikan saja, gunakan yang diinginkan, yang sesuai dengan soalnya gitu kan ya. Di sini cos 2 alfa berarti karena kita ingin menjadikan dia ke dalam cos, berarti kita ubah menjadi 2 cos kuadrat alfa dikurang 1 ya. Kemudian dikali dengan cos alfa dikurang sin 2 alfa yang cuma satu rumus ya, 2 sin alfa dikali cos alfa kemudian dikali dengan sin alfa. Nah setelah itu kita kalikan ke dalam, jadi 2 cos pangkat 3 alfa dikurang cos alfa min ini jadi 2 sin kuadrat alfa karena dia ada 2 dikali cos alfa. Nah sekarang ini kan sin kuadrat alfanya masih dalam sin harus diubah dalam cos. Gimana? Tinggal gunakan identitas trigonometri ya. Cos alfa min 2 tetap ya, sin kuadrat alfanya diganti jadi 1 cos 1 min cos kuadrat alfa. Nah, dikali dengan cos alfa. Maka diperoleh 2 cos pangkat 3 alfa dikurang cos alfa min 2 kali 1 min 2 dikali cos berarti min 2 cos alfa. Min 2 kali min cos kuadrat plus 2 cos kuadrat dikali cos alfa jadi plus 2 cos pangkat 3 alfa. Maka dirapikan lagi, ini sama ini jadi 4 cos pangkat 3 alfa dikurang ini jadi min 3 cos alfa. Ini adalah untuk cos 3 alfa ya. Oke. Nah, sekarang kita bahas untuk yang rumus tan 3 alfa. Terakhir ya. Rumus tan 3 alfa. Nah, sama tan 3 alfa itu kita ubah menjadi tan 2 alfa ditambah dengan alfa. Ingat lagi rumusnya tadi apa? Tan 2 alfa ditambah tan alfa per 1 min tan 2 alfa dikali tan alfa. Nah, sama dengan ya, tuliskan di sini. Tan 2 alfa ini kita gunakan tadi rumusnya apa? Tan 2 alfa itu ini kan ya. Jadi kita ganti menjadi 2 tan alfa per 1 min tan kuadrat alfa. Kemudian ditambah dengan tan alfa per 1 min tan 2 alfa ini ganti lagi jadi 2 tan alfa per 1 min tan kuadrat alfa. Kemudian ditambah dengan dikali dengan tan alfa. Nah, ini dilanjutkan ke sini ya. Coba ini kan samakan penyebutnya, kita gunakan penyebutnya yang 1 min tan kuadrat alfa. Yang ini tetap jadi 2 tan alfa. Yang ini jadi dikali, jadi plus tan alfa dikali 1 tan alfa. Tan alfa dikali dengan min tan kuadrat alfa min tan pangkat 3 alfa. Oke, per 1. Jadi karena aja 1 ini kan penyebutnya 1 min tan kuadrat, jadi kan 1 min tan kuadrat alfa per 1 min tan kuadrat alfa, kemudian 1 min tan kuadrat alfa, kemudian ini kan 2 tan kuadrat alfa, karena kan 2 tan kali tan alfa ya. Terus tetap
Jadi di sini 2 tan kuadrat alfa. Karena kan ini bagi ini dikali dengan 1 hasilnya ini. Kemudian ini dibagi dengan ini 1 dikali dengan ini. Jadi min 2 tan kuadrat alfa. Nah, yang penyebutnya saling menghabiskan ya. Kan sebenarnya kan ibaratnya nih kayak A per B per C per B. Ini kan artinya kan A per B dikali B per C. Jadi coret-coret. Sama aja. Jadi makanya penyebut itu boleh langsung dicoret. Nah, kemudian sama dengan ini 2 tan A ditambah tan alfa itu 3 tan alfa. Dikurang tan pangkat 3 alfa. Per di sini 1 min tan kuadrat alfa min 2 tan kuadrat alfa 1 min 3 tan kuadrat alfa. Ini adalah rumus dari tan 3 alfa ya. Oke? Oke, jadi kita sudah mencoba untuk menurunkan rumus-rumus dari sudut lengkap. Yang tadi ada sin 2 alfa, cos 2 alfa, tan 2 alfa, maupun sin 3 alfa, cos 3 alfa, dan tan 3 alfa. Nah, itu biasanya sering keluar di salah soal. Jadi tinggal kita gunakan aja rumusnya, seperti itu. Oke, untuk lebih jelasnya, marilah kita bahas contoh-contoh soal terkait rumus trigonometri untuk sudut lengkap. Yuk. Oke, baiklah kita bahas contoh pertama, tentukan nilai dari sin 2 theta. Nah, tetanya itu adalah sudutnya ini. Pertama, kita tuliskan dulu. Sin 2 theta itu sama dengan apa? Sin 2 theta itu kan rumusnya ini. Kita gunakan sudut lengkap 2 sin theta dikali cos theta. Nah, sekarang sin tetanya kan belum tahu berapa, cos theta juga belum tahu berapa. Kita peroleh dari segitiga ini. Ya, ingat lagi perbandingan sin theta itu sama dengan depan per miring, kemudian cos theta itu samping per miring. Nah, miringnya kan belum tahu, kita gunakan Pythagoras karena kan di sini tegak lurus ya. Akar dari P kuadrat ditambah Q kuadrat. Nah, dari sini kita peroleh bahwa sin tetanya itu depan dari sudut theta itu adalah Q. Berarti Q per miringnya akar P kuadrat ditambah Q kuadrat. Kemudian cos theta itu samping per miring, sampingnya P, miringnya adalah akar P kuadrat per Q. P akar P kuadrat ditambah dengan Q kuadrat. Nah, tinggal kita substitusikan aja atau ganti sin tetanya dengan Q per akar P kuadrat ditambah Q kuadrat dikali dengan P per akar P kuadrat ditambah dengan Q kuadrat. Maka di sini diperoleh 2PQ per akar dikali akar saling hilang ya, akarnya jadi apa? P kuadrat ditambah Q kuadrat. Atau gini deh, akar dari P kuadrat ditambah Q kuadrat. Nah, Q kuadrat dikuadratkan, karena kan ini dalam dikali yang dalamnya, jadi kan P kuadrat tambah Q kuadrat pangkat 2 kan ya. Terus kemudian ini sama ini 2 sama akar pangkat 2 nya hilang, jadi 2PQ per P kuadrat ditambah Q kuadrat. Ini adalah nilai dari sin 2 theta pada konteks soal ini. Oke, kita lanjutkan contoh yang kedua. Oke, kita lanjut ke contoh yang kedua. Jika sin A sama dengan P dan A sudut lancip kan berarti dia di kuadrat pertama, maka cos 2A adalah, oke, kita bahas, kita tulis dulu cos 2A. Gunakan sudut, mau rumus yang mana, rumus ini atau rumus ini, rumus ini. Karena yang diketahui itu adalah sin A saja, maka kita gunakan rumus yang ketiga. Jadi 1 min 2 sin kuadrat alfa sama dengan 1 min 2 sin alfa itu P. Kalau sin kuadrat alfa, maka P dikuadratkan. Artinya 1 min 2P kuadrat itu adalah cos 2A. Sebenarnya juga bisa menggunakan rumus ini sama rumus ini, cuman kita harus cari lagi kan ya, cos A nya berapa. Jadi kita langsung saja lebih efektif ya kita gunakan rumus yang ketiga seperti itu ya. Ini adalah nilai dari cos 2A. Oke, kita lanjutkan ke contoh yang ketiga. Oke, untuk contoh yang ketiga, tentukan nilai dari sin 3P ditambah sin P. Nah, kita lihat
lihat, ini kan penjumlahan sinus. Ingat lagi rumus penjumlahan sinus. Jadi kita gunakan konsep rumus penjumlahan sinus. Sin 3P ditambah sin P itu sama dengan 2 sin setengah 3P tambah P ya, itu 4P. Kemudian dikali cos setengah 3P dikurang P itu 2P. Maka kita peroleh 2 sin 2P dikali cos P. Nah, di sini ada sin 2P, kita ganti menjadi ini 2 sin A, 2 sin P cos P. Jadi karena sin sudutnya P kan ya. 2 sin P dikali cos P dikali dengan cos P. Sama dengan di sini 4 sin P dikali dengan cos kuadrat P. Ini adalah nilainya, gitu ya. Oke? Baiklah, kita lanjut ke contoh yang keempat. Oh ya, untuk contoh yang ketiga, ini kan caranya dengan kita menggunakan konsep penjumlahan sinus. Kita juga bisa gunakan sin 3 alfa, ya. Jadi contohnya nih, cara keduanya berarti ya. Cara keduanya, sin 3P, tulis dulu ya. Sin 3P ditambah dengan sin P itu kan sama dengan sin 3P-nya ganti menjadi 3 sin P dikurang 4 sin pangkat 3P ya. 3 sin P dikurang 4 sin pangkat 3P ditambah dengan sin P. Kemudian sama dengan ini kan 3 sin P tambah sin P jadi 4 sin P dikurang 4 sin pangkat 3P. Maka kita keluarkan 4 sin P-nya, maka jadi 1, kan dikeluarkan bersisa 1. Kalau dikeluarkan 4 sin P-nya masih ada sin pangkat 2P-nya. Nah, ingat lagi 1 min sin kuadrat P itu kan sama dengan cos kuadrat P ya, identitas trigonometri. Maka di sini diperoleh cos kuadrat P. Sama kan ya hasilnya? Jadi sebenarnya itu banyak caranya kita bisa menggunakan konsep-konsep sebelumnya juga bisa kita gunakan. Kemudian rumus-rumus ini juga bisa kita gunakan. Sesuaikan yang ditanyakannya apa, terus kemudian kita gunakan dengan rumus-rumus yang ada seperti itu. Oke, kita lanjutkan ke contoh yang keempat. Oke, kita bahas contoh yang keempat. Tentukan nilai dari 4 cos pi per 4 ditambah A dikali cos pi per 4 dikurang A dikali sin 2A sama dengan berapa? Nah, kalau misalkan seperti ini, kan sudutnya kan dibilang lengkap juga enggak, berarti kan tidak sesuai. Jadi, gimana sih cara kita menyelesaikan soal seperti ini? Ya kita ingat lagi konsep sebelumnya, konsep perkalian dari kosinus. Yang cos kali cos itu setengah dari cos alfa ditambah beta ditambah dengan cos alfa dikurang dengan beta. Nah, berarti situ kita kalau yang dikurungin ya pakai rumus perkalian kosinus. Jadi kan 4 langsung ganti setengah, kemudian kali cos pi per 4A ditambah dengan pi per 4 min A, kan A sama A nya saling menghabiskan. Pi per 4 ditambah pi per 4 itu adalah 2 pi per 4 atau setengah pi atau pi per 2. Oke, kemudian ditambah dengan cos, ini kurung ya. Nah, ditambah dengan cos ini dikurang dengan ini. Anggap ini sudut alfanya, ini sudut betanya. Ya, berarti kan alfa dikurang beta. Tadi kan kalau sebelumnya cos alfa ditambah beta, rumus dari perkalian kosinus, coba diingat lagi. Berarti di sini kalau dikurang, ini habis yang pi per 4 sama pi per 4 A, min A jadi 2A. Oke? Oke. Nah, sekarang kita kali dengan sin 2A. Nah, sekarang di sini 4 sama 2 itu adalah 2. Cos pi per 2. Pi per 2 ini kan sama dengan 90 derajat. Cos 90 itu adalah 0 ya. 0 ditambah cos 2A dikali dengan sin 2A. Maka diperoleh di sini 2 cos 2A dikali dengan sin 2A. Coba ingat lagi, kalau 2 sin alfa cos alfa, maka di sini sin 2 alfa. Kan di sini bedanya si sudutnya.
kan 2 alfa, sedangkan di sini kan alfa ya 1. Koefisien dari sudut A. A-nya itu kan koefisien 2 di sini berarti 1. Kalau dia 1 jadi 2. Artinya kan 1 dikali 2 2. Kalau sekarang 2, maka jadi 2 kali 2 4 ya. Berarti ini artinya sama dengan sama dengan sin 4A. Oke? Jadi kalau misalkan sin 2 alfa itu kan sin alfa dikali cos alfa. Sebenarnya kan sin 4 alfa ini kan artinya sin 2 dikali 2 alfa kan ya. Berarti kan nih sudutnya itu adalah di sini, ini adalah 2-nya ibaratnya. Ini 2, alfanya di sini adalah 2 alfa. Oke, bisa juga caranya seperti itu. Ya. Nah, berarti 2 cos 2A dikali dengan sin 2A itu adalah sin 4A. Maka nilai dari soal nomor 4 itu adalah sin 4A seperti itu. Oke, kita lanjutkan soal terakhir ya. Oke, kita bahas contoh yang kelima. Jika alfa ditambah beta ditambah gamma sama dengan 180, buktikan bahwa sin 2 alfa tambah sin 2 beta tambah sin 2 gamma sama dengan 4 dikali sin alfa dikali sin beta dikali sin gamma. Artinya kita buktikan dari ruas kiri menjadi ruas kanan. Oke, kita tuliskan dulu ruas kirinya. Ruas kirinya tadi sin 2 alfa ya ditambah dengan sin 2 beta ditambah dengan sin 2 gamma. Jadi kita olah ini menjadi ruas kanan seperti itu maksud dari pembuktian. Nah, sekarang kita coba kurungkan dulu sin 2 alfanya dikurungkan. Ingat, penjumlahan sinus. Kalau penjumlahan sinus itu sama dengan 2 ya dikali dengan sin setengah dari ini ditambah dengan ini. Artinya kan 2 alfa ditambah dengan 2 beta, kemudian dikali dengan cos setengah 2 alfa dikurang dengan 2 beta, ya. Kemudian ditambah dengan sin 2 gamma. Nah, jadi ketika kita sudah mengganti sin 2 alfa tambah sin 2 beta menjadi ini, ya. Kemudian sin 2 gammanya juga kita ubah sih sudut gammanya menjadi alfa tambah beta. Kita gunakan apa yang diketahui. Yang diketahui di sini kan alfa ditambah beta ditambah gamma itu adalah 180 derajat. Artinya gammanya sama dengan 180 derajat dikurang dengan alfa ditambah dengan beta. Oke? Nah, kalau kita sinkan kedua ruas itu jadi sin 180 derajat dikurang alfa ditambah beta. Nah, kan yang diminta di sini kan 2 gamma. Berarti ketika kita kalikan dengan 2, maka di sini juga kita kalikan dengan 2. Nah, 2 dikalikan aja langsung sama 180 derajat, jadi 360 derajat dikurang 2 alfa ditambah dengan beta. Nah, kalau 360 dikurang itu kan dikurang 4 ya. Kalau dikurang 4, sin itu negatif, artinya sin 2 gamma itu sama dengan negatif sin 2 alfa tambah beta. Oke, udah dapat nih sin 2 gamma yang tinggal diganti nanti di sini ya. Kita selesaikan dulu. Ini kan 2 sin, ini kan 2 alfa tambah 2 beta. 2-nya bisa dikeluarin, saling menghabiskan ya. Jadi sin alfa ditambah dengan beta, kemudian dikali dengan cos, ini juga saling menghabiskan. Alfa dikurang dengan beta, ditambah dengan sin, diganti ya. Sin 2 gamma diganti jadi min sin 2 alfa ditambah dengan beta. Nah, sampai di sini kan sin 2 alfa tambah beta, sudut rangkap. Kita ubah lagi menggunakan rumus sudut rangkap. Jadi 2 sin alfa tambah beta dikali dengan cos alfa min beta dikurang dengan 2 sin alfa tambah beta dikali cos alfa ditambah dengan beta. Kan 2 sin cos ya. Ini diubah nih. Oke. Nah, sekarang di sini kan ada 2 sin alfa tambah beta, di sini 2 sin alfa tambah beta. Bisa kan dikeluarin ya? Jadi 2 sin alfa ditambah beta. Nanti kalau ini dikeluarkan tinggalnya ini. Artinya cos alfa min beta. Yang ini dikeluarkan tinggallah yang ini kan cos alfa tambah beta. Nah, ini kan pengurangan kosinus. Lihat lagi rumusnya apa? Di sini tuliskan dulu ya. Nah, pengurangan kosinus itu kan setengah
sin 2 dikali cos, ya. Kalau misalkan cos min cos itu dia sin ya. Min 2 sin sin. Min 2 sin setengah. Nah, alfanya kan di sini alfa min beta. Betanya alfa tambah beta. Ini ditambah dengan ini, alfa tambah alfa 2 alfa. Min b tambah b habis ya. Dikali dengan sin setengah alfa min beta dikurang dengan alfa plus beta. Alfanya habis, min b sama min b jadi min 2b. Oke, sampai di sini paham ya? Sama dengan 2 sin alfa tambah beta. Nah, ini kan min 2 sin alfa ya, saling habiskan dikali dengan sin. Nah, kalau dia sin di sudutnya negatif jadinya positif kan? Jadi negatif kali negatif harusnya di sini positif. Jadi sin beta. Oke? Nah, selanjutnya di sini 2 sin alfa dikali sin beta. 2 kali 2 4. Udah dapat kita 4-nya. Sekarang sin alfanya udah kita dapatkan. Kemudian sin betanya sudah kita dapatkan. Sekarang kan ini alfa tambah beta, bisa nggak kita ubah menjadi gamma? Kan di sini gamma ya. Ingat lagi, kan tadi alfa tambah beta tambah gamma itu kan 180 derajat. Artinya alfa ditambah dengan beta itu sama dengan 180 derajat dikurang gamma. Karena kan di sini sudutnya alfa tambah beta. Nah, kita ganti menjadi sin 180 derajat dikurang dengan gamma. Nah, ini kan karena kebetulan dikurang kedua, sin itu positif, maka 4 sin alfa dikali sin beta dikali dengan sin gamma. Maka terbuktilah bahwa luas kiri ya, luas kiri sama dengan luas kanan. Oke, dengan menggunakan konsep dari sudut rangkap, kemudian penjumlahan sinus ya, di sini penjumlahan sinus, kemudian penjumlahan pengulangan kosinus ya. Terus juga tadi sudut rangkap sin 2 alfa, alfanya di sini alfa tambah beta. Nah, itu digunakan rumus-rumus trigonometri yang sudut rangkap dan maupun rumus-rumus trigonometri yang sebelumnya sudah kakak bahas. Oke, kakak rasa sudah cukup pembahasan materi mengenai rumus trigonometri untuk sudut rangkap. Nah, pada intinya ketika menyelesaikan soal terkait trigonometri, sesuaikan dengan soalnya. Misalkan soalnya terkait dengan sudut rangkap, maka kita gunakan rumus-rumus untuk sudut rangkap. Kalau misalkan soalnya terkait dengan penjumlahan sinus atau pengurangan kosinus, maka kita gunakan rumus untuk penjumlahan dan pengurangan dari sinus dan kosinus seperti itu. Dan rumus-rumus yang lainnya. Jadi sesuaikan sama soalnya ya. Oke? Nah, terima kasih sudah meluangkan waktunya belajar bersama Kak Asri. Nantikan dan tonton video-video pembelajaran lainnya di Belajar ala Klinik Jenius. Jangan lupa tekan tombol subscribe dan lonceng untuk mendapatkan update video terbaru dari kita. Like juga ya video ini sebanyak-banyaknya dan share juga ke teman-teman adik lainnya. Kalau ada pertanyaan silahkan ditulis di kolom komentar. Oke, jangan lupa bahagia. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam Jenius.